Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, baik, kita hari ini akan melanjutkan materi kita yang belum selesai mengenai ukuran letak dan ukuran penyebaran ya. Ini memang satu materi yang cukup banyak sebenarnya ya. Jadi saya lanjutkan yang minggu lalu ya. Saya mulai dengan satu pertanyaan dulu ya. Satu soal yang sepertinya gampang ya. Gampang lah nih soal ini. Misalnya begini ya. Anggaplah di suatu usaha kecil ya, suatu usaha kecil ada 7 orang karyawan. Ada 7 orang karyawan. Ini data mengenai pendidikan terakhir, formal terakhir. Dari 7 orang karyawan. Ya. Ada karyawan misalnya satu orang lulusan SMA. Ya. Kemudian orang yang kedua lulusan SD. Orang yang ketiga lulusan SMP. Karyawan yang keempat lulusan SMA. Ada juga yang lulusan D3. Ya. Kemudian orang yang ke-6 lulusan SMP. Ya, orang yang ke-7 lulusan SD. Ya, ada 7 orang ya, 7 orang yang pendidikannya seperti ini, pendidikan formalnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah di sini kita bisa menghitung rata-rata?
Kita minggu lalu belajar menghitung rata-rata. Nah, apakah untuk kasus seperti ini kita bisa menghitung rata-ratanya? Tidak. Tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Oke, mengapa? Mengapa tidak bisa? Ada kendala di proses apanya? Ada kendala di proses apanya? Dari jenis datanya mungkin, Pak. Ya, jenis datanya bagaimana? Kalau datanya seperti ini, akibatnya apa? Tidak bisa dirata-ratakan, Pak. Ya, kenapa tidak bisa? Yang menjadi masalah di mana? Tidak ada rasionya, Pak. Rasio apa? Angkanya. Tidak ada rasionya angkanya, maksudnya bagaimana? Sekarang kalau kalian diminta menghitung rata-rata, yang menjadi kesulitan dalam hal apanya? Bagaimana cara mencari rata-rata dari sekelompok data? Langkah-langkahnya apa? Diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Salah, bukan. Bukan itu. Jumlah data dibagi banyak data, Pak. Nah, jumlah data dibagi banyak data. Nah, saya jumlah datanya bisa ditentukan tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, itu masalahnya. Jadi harusnya tadi kalian jawab, ya mengapa tidak bisa dihitung rata-rata? Karena ya terkendala dalam hal penjumlahan. Ya, yang bisa dijumlahkan hanyalah data kuantitatif. Ya, data kualitatif tidak bisa dijumlahkan. Ya, seperti ini contohnya. Ini bagaimana kita bisa menghitung SMA ditambah SD gitu. Nah, ini kan jadi nggak bisa hitung ini kan? Ya. Jadi harusnya tadi kalian jawab ya. Tidak bisa dihitung rata-rata karena ya data tersebut bukan data kuantitatif sehingga tidak bisa dijumlahkan. Nah, itu harusnya jawabannya begitu ya. Nah, kalau begitu sebagai pengganti rata-rata kita bisa gunakan apa untuk ukuran letak ya. Kalau kita bicara ukuran letak selain rata-rata kan ada apa namanya itu ada alternatif ya. Apa yang bisa kita pakai? Oke, median, Pak. Median, Pak. Betul ya. Nah, baru di sini kita bisa hitung median ya. Nah, cara menghitung median bagaimana? Diurutkan terlebih dahulu, Pak. Oke, Dari kita yang urutkan kecil sampai ke besar, dari Pak. data paling rendah sampai data paling tinggi ya. Yang paling rendah di sini SD ada berapa banyak? Ada 2. 2 ya. Ada 2, Pak. SMP berapa banyak? 2. 2. 2, Pak. SMA Dan 2. 2, Pak. SMA 2. kemudian terakhir ada 3. Bukan. Ya ada 3 betul ya. Ketiga, satu. Itu betul. Nah, berarti kita bagi 2 data ini ya. Bagian yang rendah ini bagian yang tinggi. Ya. Nah, yang tengah-tengahnya adalah SMP. Ya. Nah, jadi di sini mediannya adalah SMP. Itu ya. Nah, jadi sebagai pengganti rata-rata ya, kita bisa gunakan median. Ya. Kalau data itu sifatnya ordinal ya. Kalau data ordinal, kita bisa gunakan juga median ya. Sebagai alternatif dari rata-rata. Nah, coba kita lihat soal yang lain. Soal yang lain ini. Oke. Coba kalian kerjakan soal nomor 2 ya. Ini adalah lama pembicaraan menggunakan telepon genggam dari 14 orang pelajar ya. Nah,
Coba saya tentukan berapa nilai tengahnya, berapa mediannya. Yang nomor 2 ya. Lama pembicaraan menggunakan telepon genggam dari 14 orang pelajar. Yang sudah selesai mau menjawab, sebutkan dulu namanya ya. Maaf, Mbak, soalnya kepotong. Nah, Lihat tidak soalnya? lihat, Pak. Maaf Pak, soalnya Ya. tentukan apa ya Pak? Soalnya tentukan Median. apa ya? Median. Median. Winta Mau mau coba jawab, Yang Pak. menjawab Pak Iksan Pak. Devi, Pak. Winta, Pak. Iksan Pak. Coba. Nah, gini. Tadi ada beberapa orang yang beberapa orang yang mau menjawab ya. Sekarang coba kita undi ya. Kita undi. Tadi yang mau jawab siapa aja? Pak, sebutkan tadi yang mau jawab siapa? Winta. Iksan Pak. Ya? Devi, Pak. Devi. Siapa lagi? Iksan Pak. Quinta. Iksan. Oke, Iksan. Siapa lagi? Quinta, Pak. Quinta. Siapa lagi? Fikih Pak. Siapa? Vicky. Siapa lagi? Siapa lagi masih menjawab? Fitri, Pak. Fitri. Siapa lagi? Siapa lagi? Aksal, Pak. Siapa? Aksal, Pak. Aksal. Oke, Aksal. Siapa lagi? Udah ya? Ada lagi? Ini ada 6 orang di sini. Ya, ada 6 orang. Coba kita undi ya. Sebentar. Ini file Excel saya terlihat tidak? Excel. Lihat, Pak. Terlihat? Lihat Pak. Oke ya. Devi nomor undian 1, Iksan nomor undian 2. Saya beri nomor undian dulu ya. Sebentar. Aku kita nomor 3, Vicky nomor 4, Fitri nomor 5, Aksal nomor 6 ya undiannya ya. Oke. Bisa melihat ini undian-undiannya bisa terlihat? Sudah Pak. Oke ya. Saya undi nomor 1 sampai dengan nomor 6. Kita lihat yang menang siapa? Nomor 2, Iksan. Ya, silakan Iksan jawab. Iksan, mediannya berapa tadi? Iksan. Mediannya Berapa? 67. 67. Oke. Iya Pak. Oke, coba kita periksa ya, betul nggak 67? Nah, ini saya sudah menuliskan data tadi 16, 62, 45 dan seterusnya. Kita urutkan dari paling kecil ke paling besar. Ya, kita urutkan. Nah, ini. Nah, ini dari paling kecil 16, paling besar 2019 ya. Nah, kalau data itu dibagi 2 ya, berarti 7 sebelah bawah, 7 sebelah atas ya.
Dan 7 yang pertama. Ini 7 yang berikutnya. Tadi Ihsan jawabannya berapa? 67, Pak. 67. Ya. Nah, kita lihat di sini yang di tengah-tengah itu adalah angka 62 dan 72. Ya. Tengah-tengahnya antara 60 dan 72, sehingga kita jumlahkan dibagi 2. Ya. Jadi mediannya adalah sama dengan ya, yang 62 ini ditambah 72 dibagi 2. Ya. Itu 67. Ya, 67, betul. Jadi Ihsan ya dapat skornya. Ihsan. Ihsan mendapat skor 3. Nah, sekarang gini. Ya. Saya punya soal. Saya punya soal seperti ini. Ya. Di antara 150 orang siswa, nilai tengah dari IPK-nya adalah 2,84. Dan tidak ada mahasiswa yang IPK-nya sama. Apa yang dapat disimpulkan dari nilai median tersebut? Ya. Siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Ya. Di sini kita coba memaknai apa arti median. Ya. Jadi ada 150 orang siswa, ternyata mediannya 2,84. Ya. Apa yang dapat disimpulkan dari angka median itu? Izin menjawab, Pak. Ya, Vicky ya? Vicky? Ya. Iya. Pak, silakan. Dikarenakan jumlah mahasiswanya genap ya, Pak ya. Ya. Ini 150 orang siswa. Kemudian nilai tengah atau median IPK-nya sama dengan 2,84. Jadi Ya. kesimpulan yang dapat diambil adalah tidak ada mahasiswa yang mendapatkan IPK sebesar 2,84. Oke, itu satu jawaban. Oke, itu satu jawaban yang mungkin. Ya. Jadi itu adalah jawaban yang betul. Jadi memang sudah pasti kalau datanya banyaknya data genap, ya. Nah, sehingga untuk median 2,84 ini tidak ada mahasiswa yang mendapat nilai IPK tersebut, ya. Karena 2,84 ini adalah hasil penjumlahan dan membagi 2, ya, dari 2 data yang paling tengah. Ya, jadi itu yang benar, satu jawaban yang benar, jawaban yang lain. Jawaban yang lain. Ada jawaban lain? Oke. Sementara Vicky dapat skor lagi. Vicky dapat skor ya. Dapat skor 3. Jawaban lainnya adalah apa? Ya. Adalah 75 orang mahasiswa. IPK-nya bagaimana? Di bawah 2,84. Nah, betul ya. Kurang dari 2,84. Siapa tadi yang jawab? Quinta, Pak. Quinta.
Nah, ini betul ya. Nah, ingat bahwa median itu kan sifatnya membagi dua. Ya. Ada yang belahan sebelah bawah, ada belahan sebelah atas. Yang belahan sebelah bawah itu nilainya kurang dari median. Yang belahan sebelah atas nilainya lebih dari median. Ya. Nah, karena median ini kan nilai yang di tengah-tengahnya. Ya, jadi 75 orang mahasiswa IPK-nya kurang dari 2,84. Ya. Oke. Minta. Cinta mendapat skor 3. Oke, ya. Nah, selain median ada juga kuartil, ya. Kuartil. Kalau median membagi 2 di tengah, ya. Tapi kalau kuartil tuh membagi 4, ya. Jadi ada apa namanya itu? Ada seperempatan yang pertama, ada seperempatan yang kedua, ya. Ada seperempatan yang ketiga, dan ada seperempatan yang terakhir, yang keempat, ya, membagi 4 sama besar, ya. Sebagai contoh begini, ya, sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Saya punya data seperti ini. Anggaplah ini data mengenai ukuran sepatu lah ya, anggap data mengenai ukuran sepatu, saya anggapnya gitu. Jadi ada berapa? Anggaplah ada 7 orang siswa ya, ada 7 orang lah ya, 7 orang. Ya. Ukuran sepatunya ada yang 40, ada yang 42, ya, ada yang 38, ya, ada 4, ya, misalnya 36, kemudian 48, dan satu lagi misalnya 40. Nah, nih, ya. Nah, ya. Kalau ini mediannya berapa nih? Mediannya. Coba urutan dari paling kecil ke paling besar, ya. Paling kecil ke paling besar. Paling kecil 36. Berikut 38. 38. Berikut 40. 40. 2 kali ya. 40. Ya. 42. 42. 44. 44. 8. 48. Ya, oke, ya. Nah, ini data ke-1, ya, ini data kedua, data ketiga, sampai data ke-7 ya. Jadi ini ada X1 sampai dengan X7 ya. Ada X1 36, X2 38, X3 40 sampai dengan X7 48 ya. Nah, yang namanya median ya. Itu adalah data ke ya, data ke-4 ya. Yaitu X4. X4. Nah, berarti 40. Ya. Data keempat ya, yaitu X4 ini. Ya, itu 40. Nah, itu adalah mediannya. Ya. Tapi ada juga kuartil, ya. Ada kuartil bawah dan kuartil atas. Ya. Kalau kuartil sifatnya membagi 4, ya. Kalau median membagi 2, kuartil membagi 4. Nah, kuartil bawah, ya. Untuk menghitung kuartil bawah kita menentukan, ya. Kita tentukan dulu nilai B, ya. Itu adalah N tambah 1/4. N tambah 1/4. Ya. Nah, di sini N-nya 7, ya. N-nya 7, banyaknya data. Nah, sehingga nilai B-nya B-nya sama dengan 7 tambah 1/4. Ya. 7 tambah 1/4. Itu 2. Ya. Nah, jadi di sini kuartil bawahnya, kuartil bawah itu simbolnya adalah Q1. Nah, rumusnya adalah Q1 sama dengan Q1 sama dengan X
B. Bukan N, B. Q1 dengan XB. Nah, B-nya adalah N tambah 1/4. Berarti di sini Q1-nya sama dengan ya, X2. Ya, B-nya kan 2. Ya. Q1 sama XB, sedangkan B-nya 2. Berarti X2 itu apa? 38. Ya. Nah, gitu. Ya. Jadi kuartil bawahnya itu sama dengan 38. Nah, kuartil atas, ya rumusnya Q3 ya. Kuartil atasnya bawahnya Q3. Q3 sama dengan XA. Nah, di mana A-nya adalah 3 dikali N tambah 1/4. Ya. 3 N tambah 1/4. Ya. Nah, berarti di sini A-nya berapa di soal ini? Ya. N-nya 7 kan? Gitu. Nah, 6 A-nya. Ya. Berarti kalau gitu Q3 sama dengan X6. X6 itu nilainya berapa? X1, X2, X3, X4, X5, X6. Nah ini X6, 44. Ya. Nah coba dari perhitungan ini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Coba kalian lihat lagi prosesnya, apakah ada yang mau ditanyakan di dalam menghitung apa namanya itu kuartil, ya, baik kuartil bawah maupun kuartil atas. Nah, ada yang mau tanyakan nggak? Jadi tadi mediannya ini, ya, ini median yang di tengah-tengah. Kemudian kuartil bawahnya 38 ini. Ini kuartil bawah. Kuartil atasnya 44. Ada yang mau tanyakan? Pak, izin menjawab, bertanya. Ya. Kalau misalkan kan ini hasilnya genap, jadi gampang buat dicarinya ya Pak, yang X2, X6-nya yang kayak tadi. Tapi Ya. kalau misalkan hasilnya desimal Pak, gimana kalau hasilnya misalkan 3,5 gitu? Oke, ya. Tapi kita coba ganti datanya ya. Kita coba ganti datanya. Ini kan kebetulan ya. Setelah kita menghitung B, kebetulan bilangan bulat. Ya. Dan ketika hitung A juga kebetulan bulat. Ya. Nah, sekarang gimana kalau ini misalnya 2,25 atau misalnya 2,75 atau 2,5? Itu bagaimana? Ya. Oke. Berarti kita coba tambah ya, kita coba tambah satu buah data ya. Ini. Kita tambah satu buah data. Apa di sini ada 36 lagi. Nah, ini ada berapa? 8 buah data ya. Nah, rumus yang dipakai masih sama ya. Dan kita ngitung kuartil bawah dulu ya, kuartil bawah. Jadi kita hitung dulu B sama dengan N tambah 1/4 ya. N-nya 8 ditambah 1 dibagi 4. Ini adalah 2,25 ya. Yaitu 2/4.
Berarti kalau begitu kuartil bawahnya ya itu adalah data ke 2/4 ya. Satunya ini sama dengan data ke 2/4. Yaitu X 2/4. X 2/4. Nah, ini jadi permasalahan. Nah, apakah ada X 2/4? Ya. Adanya kan yang ada itu adalah data ke 2 dan data ke 3. 3. Ya kan? Yang ada kan data kedua dan data ketiga. Nah, sekarang kalau data kedua 2/4 gimana? Ya. Nah, tentunya data ke 2/4 itu, ya, data ke 2/4 itu, ini, ya, letaknya antara data kedua dan data ketiga. Itu enggak? Itu. Ya, ya kan data kedua 2/4 nggak ada. Adanya data kedua yang ini, ya, data kedua dan data ketiga ini. Ya, antara 36 dan 38 tentunya. Ya. Nah, persisnya bagaimana? Ya. Nah, kebetulan data ini kan data apa namanya, data kualitatif ya, data kualitatif. Nah, sehingga kita bisa menjawabnya letak kuartil bawah itu ya adalah antara 36 dan 38 ya. Nah, itu jawabannya kalau kualitatif ya. Berarti data kedua seperti itu berarti kuartil bawahnya itu adalah antara data kedua dan data ketiga ya. Nah, kalau datanya kualitatif, ya, tapi seandainya data ini kuantitatif, seandainya, ya, sehingga kita bisa menjumlahkan dan membagi, ya. Misalnya anggaplah data ini kuantitatif, sehingga data itu bisa dijumlah dan dibagi. Nah, maka gimana menyelesaikannya? Ya. Nah, data kedua berapa? Ya. Data kedua itu berapa? Data kedua itu 36. Ya. Kemudian data ketiganya berapa? Ya, data ketiganya itu adalah 38 gitu. Nah, berarti kalau begitu data ke 2/4 ya. Berarti kalau begitu si Q1-nya kuartil bawah Q1 ya sama dengan ya. Nah, pertanyaan saya begini ya. Kalau 2/4 itu letaknya lebih dekat kedua atau lebih dekat ketiga? Lebih dekat kedua, Pak. Lebih dekat kedua ya. Nah, sehingga untuk menghitung kuartil bawah kita menggunakan rata-rata terboboti ya. Weighted average mean ya. Weighted arithmetic mean ya. Nilai rata-rata yang terboboti ya. Yang lebih dekat diberikan bobot lebih tinggi, yang lebih jauh diberikan bobot lebih rendah ya. Nah, dalam hal ini bobot yang digunakan adalah 3 dan 1 ya. Nah, yang lebih dekat bobotnya lebih tinggi yaitu 3 ya. Jadi sini adalah 3 dikali X. 3 dikali X berapa? 3 dikali X. Yang lebih dekat tadi 3 kedua ya. Nah, ini 3X2 tambah 1 kali ya. Tambah 1 kali X3. Nah, dibagi 4. Ya. Nah, berarti ini adalah 3 dikali X2 36 tambah 1 kali X3 38 dibagi 4. Nih. Dengan 3 dikali 36 108 ya. Kemudian tambah 38 dibagi 4.
Ya. Sama berapa? Ya. 146 bagi 4. Itu kan? 146 dibagi 4. Berapa itu? 36,5 Pak. 36,5. 37. Hah? Ini kan sama dengan 73 Iya Pak, per 2. 36,5. Ya, 35 36,5 ya. Nah. Gitu. Itulah kuartil bawahnya. Ya. Jadi yang lebih dekat dikalikan 3, yang lebih jauh dikalikan 1, ya. Di sini kan 2/4 lebih dekat ke 2 daripada lebih dekat ke 3, ya. Nah, sehingga yang dikali 3 adalah yang 36, ya. Nah, coba kita lihat kuartil atas, ya, kuartil atas. Kuartil atasnya sama juga cara ngitungnya, mirip ya, mirip. Kita hitung kuartil atasnya sekarang. Kuartil atasnya. Kuartil atas. Nah, ini A sama dengan ini. A sama dengan 3 dikali N tambah 1/4. Ya, N-nya 8. Ya, N-nya 8 kan tadi? Ya, betul, 8. Nah, berarti berapa nih? 9 dikali 3, 27. 27 dibagi 4. Ya. 27 dibagi 4, 6/3/4. Ya. 6/3/4. 6/3/4. Ya. Nah, berarti Q3 adalah data ke 6/3/4. Ya, data ke 6/3/4. Ya. Itu X 6/3/4. Tuh, ya. Nah, yang ada adalah data ke berapa? Ke 6 dan ke 7. Nggak ada data ke 6/3/4, ada data ke 6 dan data ke 7. Nah, sehingga data ke 6/3/4, ya, 6/3/4, itu letaknya di antara data ke 6 dan data ke 7. Nah, gitu, ya. Nah, sekarang gimana ngitung tepatnya gimana? Ya, nah, kita gunakan cara yang tadi.